Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabarnya? Ibu harap kita semua dalam keadaan sehat dan semangat. Oke anak-anak, bertemu lagi bersama Ibu Diana. Kali ini kita akan membahas atau belajar mengenai tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Muatan IPA tentang hewan sebagai sumber daya alam. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil shrahli sadri wa yassirli amri wal uqlul min lisani yaqulu qawli. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, apakah anak-anak tahu hewan itu dimanfaatkan untuk apa saja? Hayo. Ya, hewan dimanfaatkan oleh manusia untuk atau sebagai sumber makanan, kemudian dimanfaatkan juga sebagai bahan obat-obatan dan dimanfaatkan tenaganya. Oke anak-anak, bagian dari tubuh hewan apa saja sih yang bisa dimanfaatkan oleh manusia? Yang pertama misalnya ada daging, kemudian ada susu, ada telur, ada kulit, ada tulang, dan juga ada bulu hewan. Ya, hewan itu mengalami pengolahan terlebih dahulu. Setelah diolah, baru bisa dijadikan sebagai sandang, papan, dan juga bisa dibuat sebagai bahan produksi. Oke anak-anak, apa saja sih contoh dari pemanfaatan hewan sebagai sumber daya alam? Simak penjelasannya berikut ini ya. Oke anak-anak, berikut contoh pemanfaatan hewan oleh manusia. Antara lain, yang pertama itu ada diambil telur dan dagingnya. Contohnya ada ayam, bebek, dan burung puyuh. Yang kedua ada diambil daging dan tenaganya. Contohnya yaitu kerbau dan sapi. Kerbau dan sapi diambil tenaganya untuk membajak sawah. Yang ketiga itu ada diambil serat sutranya, yaitu ulat sutra. Digunakan atau diambil serat sutranya untuk membuat kain sutra. Kemudian yang keempat yaitu ada sebagai hewan peliharaan. Contohnya ada ikan koi, kemudian ada kucing, kemudian ada juga kelinci. Anak-anak, apakah anak-anak tahu selain dimanfaatkan oleh manusia, hewan juga berperan untuk menjaga alam loh? Iya, contohnya ular memakan tikus sehingga tikus yang ada di sawah itu tidak berlebihan. Nah, anak-anak, ular itu berfungsi untuk menjaga keseimbangan, yaitu menjaga keseimbangan jumlah tikus dan tanaman padi. Nah, keseimbangan alam itu harus kita jaga agar tidak menimbulkan masalah bagi manusia dan lingkungan. Nah, anak-anak, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga keseimbangan alam loh. Berikut ada beberapa cara. Yang pertama, tidak memanfaatkan hewan secara berlebihan, karena hal tersebut dapat menimbulkan kelangkaan atau kepunahan terhadap hewan tersebut. Yang kedua, tidak membeli pasir yang berasal dari laut. Yang ketiga, tidak mengambil atau memanfaatkan terumbu karang secara berlebihan. Kemudian yang keempat, menjaga habitat atau tempat tinggal dari hewan tersebut dengan cara misalnya tidak merusak tumbuhan yang ada di lingkungan mereka. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang bagian tubuh hewan dan fungsinya, yaitu ayam. Ibu contohkan di sini ayam ya. Tentunya kalian semua itu pasti tahu dan mengenal ayam. Oke anak-anak, ayam itu hidup di daratan dan dia bernafas menggunakan oksigen yang dihirup melalui hidung. Nah, ayam itu sendiri dimanfaatkan untuk diambil telur dan dagingnya. Nah, ayam ini sendiri
berkembang biak dengan cara bertelur, dan juga termasuk hewan pemakan segala atau omnivora. Baik, sekarang kita akan belajar tentang bagian tubuh ayam. Yang pertama itu ada paruh. Paruh itu berfungsi untuk mengambil makanan. Kemudian ada mata. Mata berfungsi sebagai indera penglihatan. Kemudian ada bulu. Bulu itu berfungsi sebagai penutup tubuh atau melindungi tubuh supaya tetap hangat. Kemudian ada cakar. Cakar itu berfungsi untuk mengais pada saat ayam tersebut mencari makanan. Kemudian ada ekor. Ekor berfungsi untuk menjaga keseimbangan. Kemudian ada sayap. Sayap juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan. Nah, jadi pada saat ayam itu turun dari tempat yang lebih tinggi, itu mereka mengepakkan sayapnya untuk menjaga keseimbangan. Yang terakhir ada kaki. Kaki itu berfungsi untuk bergerak atau berjalan. Oke anak-anak, itulah tadi penjelasan Ibu mengenai pemanfaatan hewan sebagai sumber daya alam ya. Semoga bisa dipahami. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Nah anak-anak, sebelum Ibu akhiri, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Sampai jumpa lagi atau sampai bertemu lagi di minggu depan ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.